Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Raudatul Hadisat dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas C, nomor absen 34. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi motivasi belajar di masa pandemi. Seperti yang sedang kita alami saat ini, masa-masa pandemi yang memorak-porandakan berbagai sistem baik dari akademis, ekonomi, politik, bahkan kesehatan itu sendiri menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah motivasi untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Ada hal yang harus diwaspadai yang jauh lebih berbahaya dari sekedar target kurikulum. Dan jika dibiarkan dalam kondisi yang lama harus terus-menerus dikhawatirkan akan melahirkan bencana baru dalam pendidikan. Bencana baru dalam pendidikan adalah turunnya atau bahkan tidak mustahil jika berlarut-larut tanpa treatment yang tepat dapat mengakibatkan hilangnya motivasi. Tidak mustahil tatkala motivasi belajar daripada belajar sudah nyaris kosong, maka keadaan pada masa yang akan datang akan lebih fatal akibat daripada masa ketika menghadapi pandemi. Sebab generasi yang ada pada masa pandemi sudah tidak distabilkan motivasinya. Oleh karena itu sendiri, maka yang akan terjadi, negara kekurangan generasi untuk ikut andil menyelesaikan problematika sosial perihal pandemi. Materi pendidikan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa capaian kurikulum tidak dijadikan target pendidikan. Di masa pandemi ini, namun pembelajaran harus memiliki target yang jelas. Maka dari itu, pemerintah harus lebih jeli lagi mencari formulasi belajar yang lebih efektif. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak atau modul, maupun non-cetak, audio atau video, komputer atau internet, siaran radio atau televisi. Pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang efektif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Nah, semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah penggerakan atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Model belajar daring yang hari ini dilaksanakan oleh sekolah, khususnya pada sekolah dasar, masih dirasa banyak sekali kekurangannya. Benar jika ada yang berpendapat kalau pembelajaran daring atau online bisa dibuat sangat menarik dan tetap menjaga motivasi belajar bagi anak. Namun seperti apa bentuknya? Jika pembelajaran daring disajikan semenarik game online atau dikemas dalam sebagai aplikasi interaktif yang menarik seperti media sosial dan game, didukung oleh konten-konten yang didesain indah dan menantang dalam bentuk video interaktif, kuis, dan lain-lain. Kemudian didukung pula oleh
sarana video conference dan video call yang memadai serta dapat diakses oleh semua siswa dan guru. Mungkin iya pembahasan online seperti ini dapat lebih maksimal dan dapat menjaga motivasi belajar siswa dalam rentan waktu yang panjang. Fakta di lapangan selama 4 bulan anak mengikuti pembelajaran daring. Mulai banyak anak yang bosan dan dilanda kejenuhan. Bahkan walau gurunya sudah berusaha menyebutkan pembelajaran yang dianggap cukup menyenangkan, apalagi jika masih banyak guru yang dalam pelaksanaan pembelajaran daring hanya memberikan periode instruksi mulai mengajak kehadiran, kemudian meminta anak membaca buku atau mengakses sesuatu di internet. Setelah itu memberi tugas merangkum atau yang sejenisnya. Jika hal ini terus-terusan terulang setiap hari, maka dalam waktu 1 pekan saja siswa sudah mulai merasa bosan. Motivasi belajar hal yang sangat penting yang harus ada dalam proses pembelajaran, bahkan hal yang harus pertama kali guru lakukan. Dalam pelajaran tatap muka saja adalah bagaimana kejadian motivasi belajar siswa. Hal ini harus dilakukan sebelum pembelajaran itu dimulai. Mau sehebat apapun gurunya menyampaikan materi ajar, sebagus apapun materinya, jika anak sebagai orang yang harus menerima pelajaran tidak memiliki motivasi untuk belajar, tidak memiliki keseriusan untuk belajar, maka semuanya akan sia-sia belaka. Pemerintah dan sekolah harus mulai mencari solusi dengan serius tentang bagaimana pembelajaran di tahun ajaran baru yang tinggal beberapa waktu lagi harus dimulai. Apakah akan terus dilaksanakan secara daring? Dengan konsekuensi harus menyediakan akses dan layanan yang menarik serta meningkatkan kualitas kompetensi guru dalam penguasaan IT. Atau tetap akan melaksanakan pembelajaran daring atau online seperti yang selama ini sudah dilaksanakan dengan risiko perlahan namun pasti akhirnya anak-anak kita kehilangan motivasi belajar dan tidak menutup kemungkinan ada yang bahkan memusuhi pelajaran. Pembelajaran tatap muka adalah solusi paling konkret dan sederhana dari masalah resiko adanya loss motivation ini. Maka sesulit apapun kita harus mencari formulasi yang paling baik untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini kembali. Masih ada waktu sebelum tahun ajaran baru dimulai, saatnya kita mulai mendesain pembelajaran new normal dalam bentuk tatap muka namun tetap minimalisir risiko penyebaran corona. Penyebaran corona selalu ada pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan sulit bagi mereka yang sungguh-sungguh mengkonstruksinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.